Suatu hari di masa depan, di planet Mars, tepatnya di sebuah stasiun, pasangan suami istri, Reza dan Ilsa, serta putri mereka, Remy, menatap langit, berfokus pada satu objek yang paling besar dan paling terang. Tentu saja itu bukan bulan, oleh karena itu, mereka menganggapnya sebagai bumi yang merupakan kampung halaman. Mars adalah planet yang gersang dan minim sumber daya, namun berkat fasilitas terraform yang menyelimuti sebagian wilayah, keluarga itu bisa bebas bergerak di lingkungan terbuka dan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka demi bertahan hidup. Di suatu sore, setelah jam kerja selesai, Reza masih belum juga kembali sehingga membuat Remy khawatir dan berniat mencarinya. Untungnya, niat itu segera ditahan oleh Ilsa, lalu saat malam hari ketika Remy sedang belajar, Reza tiba-tiba saja pulang dengan wajah gelisah setelah melakukan tugas pengintaian. Meskipun begitu, dia tetap tenang dan berusaha meyakinkan putrinya bahwa hanya merekalah manusia yang hidup di planet itu. Pada suatu malam ketika semua sedang berkumpul, mereka membahas tentang lenyapnya seluruh hewan-hewan di bumi. Kini bumi telah menjadi tak layak huni dan semoga saja suatu hari nanti Mars bisa menjadi rumah baru bagi mereka dan menjadi planet yang lebih baik dari bumi. Keesokan harinya, Remy melihat sesuatu di kejauhan dan segera mencoba memastikan. Sangat mengejutkan, di ruang utama, gadis itu menemukan tulisan yang dicat merah seperti darah dengan maksud mengusir keluarga Remy dari tempat itu. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar kalian, saya doakan baik-baik saja dan seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang kali ini rilis di tahun 2021 dengan judul Settlers. Siapkan diri, siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Tentu saja hal tersebut membuat keluarga itu panik. Bahkan Reza segera menyiapkan senapannya untuk melindungi diri. Setelah beberapa saat mengamati, sepertinya di luar sana setidaknya ada 3 orang yang berusaha agar terlihat lebih banyak. Hari yang mencekam dan penuh ketidakpastian. Keluarga itu terus bersikap waspada sembari berharap satu-satunya ternak mereka tidak dicuri. Tiba-tiba saja Remy tergerak dan ingin memeriksa secara diam-diam. Sang ibu yang menyadari segera memanggil, namun sepertinya itu terlambat karena orang-orang misterius segera muncul untuk menyerang. Setelah berhasil mengamankan Remy, Reza meminta Ilsa untuk memantau lokasi musuh. Tembakan Reza berhasil mengenai, tapi itu masih belum cukup sehingga Reza harus datang langsung untuk memastikan. Mungkin ini pertama kalinya bagi Remy melihat manusia lain selain orang tuanya, dan sangat disayangkan, gadis itu harus melihatnya dalam keadaan buruk. Beberapa waktu kemudian, Ilsa dan Remy masih menunggu dengan cemas karena sebelumnya sempat terdengar beberapa tembakan yang tak jauh dari kediaman mereka. Pagi harinya Reza masih belum juga kembali, yang mana itu memaksa Ilsa untuk mempersenjatai diri bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tiba-tiba saja, dia dan Remy dikejutkan dengan kemunculan seorang pria dalam kondisi terluka di dalam rumah. Pria itu adalah salah satu dari kelompok yang menyerang keluarga Reza dan mengklaim bahwa awalnya stasiun itu adalah milik orang tua si pria misterius sebelum Reza merampasnya. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk merebut kembali tempat tinggalnya. Si pria misterius pun berbaik hati mau menerima Elsa dan Remy, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tidak membuat masalah. Ilsa tidak menyanggupi dan tidak pula menolak. Wanita itu hanya berlari lalu berlindung di sekitar rumah. Begitu pria misterius lengah, Ilsa mengambil kesempatan untuk mempersiapkan sebuah serangan. Namun si pria segera menyadari dan berhasil melumpuhkan Ilsa, walaupun harus menerima tusukan di bagian kaki.
Pria itu meminta Ilsa 30 hari tanpa upaya pembunuhan supaya bisa mengaktifkan kembali station, dan dengan begitu kehidupan akan menjadi lebih baik tidak hanya bagi si pria tapi juga bagi Ilsa dan putrinya. Kali ini Ilsa menyetujui dengan syarat yaitu pemakaman yang layak bagi suaminya. Lalu setelah kesepakatan tercapai, akhirnya keesokan hari mereka semua menguburkan Reza di sebelah makam rekan-rekan si pria misterius. Hari baru dan damai telah dimulai dengan Remy yang secara diam-diam terus mengamati benda-benda yang dimiliki si pria misterius. Ketika mendapat kesempatan, Remy memberanikan diri untuk memeriksanya. Dia menemukan gambar seorang wanita mirip dengan yang dihabisi sang ibu beberapa hari yang lalu. Remy mengambil dan menyimpan gambar itu. Sementara si pria misterius mengabarkan bahwa telah melakukan perbaikan pada saluran air sehingga kini mereka tidak perlu lagi keluar hanya untuk mengambil air. Tidak hanya itu, keesokan harinya sebuah robot berbentuk kotak telah diaktifkan. Remy terlihat sangat menyukai sampai-sampai menamainya Steve, dan robot itu menjadi teman pertama Remy. Setelah makan malam, akhirnya si pria memperkenalkan diri sebagai Jerry dan memulai percakapan dengan Ilsa demi menumbuhkan rasa percaya. Pada momen ini, Ilsa menjelaskan bahwa dia tidak membunuh ibu Jerry karena saat mereka tiba, ibu Jerry telah meninggal dunia. Ilsa juga menjelaskan saat tiba di Mars, pesawat Reza dan Ilsa ditembak jatuh. Kemudian mereka diselamatkan dan dibawa ke stasiun oleh ayah Jerry. Sampai pada suatu hari, ketika usia kehamilan Ilsa mencapai 7 bulan, ayah Jerry menodongkan senjata karena mengetahui Ilsa dan Reza berasal dari bumi. Dan hal tersebut membuat pasangan itu harus bertindak untuk melindungi diri. Ilsa menegaskan tidak peduli apapun yang terjadi, Jerry akan dihabisi jika berani menyentuh Remy. Di hari-hari berikutnya, ketegangan kembali melanda, walaupun mereka tidak saling menyerang. Merasa kehilangan, Jerry pun menanyai Remy mengenai gambarnya. Meski si gadis kecil menyangkal, tapi Jerry sebenarnya telah mengetahui dan membiarkan Remy memilikinya, karena Remy memperlakukan gambar itu seperti harta karun yang berharga. Lambat laun, ketertarikan antara Ilsa dan Jerry mulai terlihat, dan ternyata hal itu diperhatikan oleh Remy. Merasa tidak nyaman, gadis itu pun nekat meninggalkan stasiun dan bahkan tidak mengizinkan Steve mengikuti. Remy terus berjalan tanpa arah sampai akhirnya menyentuh dinding tak terlihat yang merupakan pembatas dari wilayah bumi. Remy nyaris menyerah, namun tak jauh dari sana terlihat pintu raksasa. Gadis itu pun nekat memasuki koridor gelap di dalamnya tanpa menyadari oksigen yang terus menipis. Beruntung gadis itu diselamatkan oleh Jerry, dan beberapa waktu kemudian Remy pun terbangun di kamarnya bersama sang ibu yang terlihat kelelahan. Jerry menjelaskan bahwa tidak ada apapun di luar sana selain batu dan debu. Perang membuat semuanya hancur, bahkan termasuk atmosfer buatan yang dahulu kala diciptakan oleh manusia. Maka mungkin lebih baik jika Remy bisa lebih cepat menerima semua itu. Remy menghitung hari demi hari dan tak terasa sudah sebulan berlalu tanpa sang ayah. Ilsa berusaha menghibur, tapi sayangnya itu tak banyak membantu. Di hari berikutnya, Jerry menemukan gitar dan meminta Ilsa untuk menyanyikan sebuah lagu. Nyanyian tersebut terdengar begitu mengharukan, sampai-sampai Remy melarikan diri ke rumah kaca. Remy mengaku sangat membenci sikap sang ibu yang seolah-olah semua baik-baik saja. Kembali ke ruang utama, Jerry yang benar-benar lelah dengan semua ketegangan, akhirnya meletakkan pistolnya. Pria itu pun mencoba menemui Remy, namun gadis itu malah menatap dengan aneh, dan ternyata di belakang Jerry, Ilsa telah siap dengan pistol di tangannya. Tentu saja Jerry merasa kecewa, tapi dia berusaha tetap tenang karena sebenarnya pistol itu kosong. Sampai akhirnya Ilsa mencoba meraih pisau di dapur.
Remy memang tidak menyaksikan langsung, tapi luka dan darah pada tubuh Jerry sudah menjelaskan apa yang dialami oleh Ilsa. Gadis itu berusaha melarikan diri, tapi mau lari kemana? Segera Jerry menangkap Remy, menenangkan, dan memohon untuk tetap tinggal. Beberapa waktu kemudian, mereka pun mengubur jasad Ilsa di lokasi yang sama dengan Reza. Kini hanya tinggal mereka berdua, oleh karena itu Jerry berjanji tidak akan menyakiti Remy. Tahun demi tahun berlalu, kini Remy telah tumbuh menjadi seorang gadis dewasa. Hubungannya dengan Jerry bisa dibilang dingin, tapi sama sekali tidak ada perselisihan, dan ditambah lagi, keduanya berhasil membangun stasiun menjadi lebih baik, sehingga jumlah tanaman sayuran dan hewan ternak terus bertambah. Pada suatu hari, keduanya bertemu di sebuah kolam buatan. Jerry yang sudah puas berenang, mempersilahkan Remy untuk mencoba, karena itu sangat menyenangkan. Itu pertama kalinya bagi Remy berenang. Lalu setelah berbagi minuman untuk menghangatkan tubuh, mereka pun sama-sama kembali ke stasiun, dan pada momen ini Jerry memberikan sebuah hadiah berupa gambar Ilsa, yang mana itu membuat Remy seketika menangis. Jerry mencoba menenangkan, namun kali ini sekaligus mengambil kesempatan. Hal tersebut segera ditolak oleh Remy, dan kini tidak hanya hubungan yang menjadi semakin dingin, tapi suasana pun kembali tegang. Pada suatu kesempatan, Jerry menegaskan bahwa semua yang dia lakukan adalah demi mengembalikan populasi. Karena suka tidak suka, mereka berdua adalah manusia terakhir di alam semesta. Sayangnya, Remy dengan tegas menolak sehingga terjadilah pertengkaran sampai saling ancam, dan Jerry meminta Remy mempertimbangkan kembali keputusannya. Di tengah kekesalan yang melanda, Steve si robot kotak mencoba menghibur dengan mengajak Remy bermain bola. Namun Remy hanya diam dan segera kembali ke kamar. Sangat mengejutkan. Di sana dia bertemu dengan Jerry yang sedang duduk sambil memegang masker oksigen milik Remy. Pada momen ini terungkap, ternyata secara diam-diam Remy merakit masker oksigen untuk keluar dari zona layak huni. Meskipun Jerry marah besar, tapi Remy tetap berusaha untuk merebut kembali masker oksigennya demi membuktikan apakah mereka benar-benar manusia terakhir di alam semesta. Setelah pertengkaran yang membuat kepala Remy membentur keran, beberapa waktu kemudian ditampilkan Jerry yang sedang merawat Remy, lalu gadis itu pun terbangun dan menyadari bahwa dirinya dalam keadaan terikat. Tentu saja Remy segera melakukan perlawanan, walaupun Jerry meminta maaf dan berusaha menenangkan dengan penjelasan demi kepentingan bertahan hidup. Pada akhirnya, Jerry pun terpaksa mengeluarkan pistol tanpa menyadari kehadiran Steve di tengah-tengah mereka. Steve melepaskan sebuah tembakan yang tepat mengenai leher Jerry. Kemudian, setelah Jerry menembak robot kotak dan membersihkan luka, dia melihat Remy sudah berdiri tepat di belakang sambil mengarahkan senapan. Remy menangis sepanjang malam, lalu saat fajar, gadis itu pun mengubur jasad Jerry. Kini Remy menjadi satu-satunya makhluk hidup yang masih bertahan di stasiun itu, selain beberapa ekor ternak dan juga tumbuh-tumbuhan. Di hari-hari berikutnya, Remy mulai menjelajahi seluruh zona tersebut, memperbaiki maskernya yang rusak, serta menyalakan kembali Steve. Namun sayangnya, itu masih belum cukup untuk mengusir rasa sepi. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Remy mulai berhalusinasi, membayangkan kehadiran sang ibu, dan bahkan Jerry dirasa masih berkeliaran di stasiun. Pada suatu malam, Remy tidur di dekat makam keluarganya, mengenang masa lalu ketika menatap langit, berfokus pada satu objek paling terang yang mereka anggap bumi, dan bertanya-tanya apakah masih ada manusia di sana. Itu membuat tekad Remy semakin kuat dan memutuskan untuk melakukan perjalanan. Keesokannya, setelah siap, gadis itu mengucapkan selamat tinggal serta menyerahkan stasiun kepada Steve karena kemungkinan dia tidak akan kembali. Beberapa waktu kemudian, tibalah Remy di pintu gua. Dengan mengumpulkan segenap keberanian dan keyakinan, gadis itu melangkah masuk sambil mengenakan maskernya.
Film pun ditutup dengan menampilkan Remy yang merasa senang sekaligus gugup karena berhasil keluar dari zona layak huni. Gadis itu berharap akan segera menemukan sesuatu yang luar biasa, namun sangat mengejutkan, ternyata seperti yang dikatakan Jerry, tidak ada satu manusia pun di sana. Sejauh mata memandang, yang ditemukan Remy hanya daratan kosong yang tandus. Gerbang pun tertutup, dan tamat. Sebuah film thriller fiksi ilmiah antariksa pasca apokaliptik yang penuh dengan intrik. Dari beberapa percakapan, para karakter sering menyinggung tentang perang, tapi pertanyaannya, perang antara siapa dengan siapa? Jadi saya pikir di masa depan, bumi berada di ambang kehancuran akibat menipisnya sumber daya alam dan melonjaknya populasi manusia. Program Mars pun dijalankan, yang mana sepertinya secara paksa, artinya beberapa manusia yang terpilih harus membangun koloni untuk bertahan hidup di planet Mars yang tandus, selagi manusia yang lain memulihkan planet bumi. Nah, masalahnya adalah, sepertinya rencana tersebut gagal. Manusia bumi saling berperang untuk memperebutkan sumber daya yang tersisa, sampai akhirnya bumi benar-benar tak terselamatkan lagi dan manusia-manusia yang masih bertahan memutuskan untuk pindah ke Mars. Adegan Ilsa yang menceritakan pesawat mereka ditembak jatuh menyiratkan bahwa manusia Mars tidak mau menerima manusia bumi, sehingga terjadilah perang besar yang berakhir dengan sama-sama kalah dan sama-sama binasa, termasuk menghancurkan apa yang telah mereka bangun selama ini di Mars. Tidak diketahui berapa lama perang berlangsung, tapi dari cerita Jerry pada salah satu adegan, ketika dia berbicara dengan Remy, perang telah ada sejak Jerry berusia 8 tahun. Kemudian, sepertinya ketika menginjak usia remaja, Jerry berselisih dengan sang ayah sehingga pergi meninggalkan rumah atau station. Lalu dia hidup jauh dari station dan sempat bergabung dengan pasukan koloni. Nah, kalau ini kembali ke pendapat masing-masing, tapi yang pasti, semua karakter memiliki tujuan yang sebenarnya tidak jahat. Mulai dari penduduk bumi yang berjuang untuk bertahan hidup, penduduk koloni Mars yang berjuang mempertahankan tempat tinggalnya, kemudian Reza dan Ilsa yang menghabisi ayah Jerry demi melindungi diri, Jerry menghabisi Reza dan Ilsa juga demi melindungi diri, sekaligus merebut stasiun yang menjadi tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, Remy menghabisi Jerry juga untuk melindungi diri. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena semua punya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya penting. Hanya saja yang saya sayangkan adalah mengapa tidak mencoba berunding. Saya pribadi malah merasa respect ke Jerry yang setidaknya mencoba untuk berunding. Dia mendekati Ilsa karena kebutuhan, dan begitu juga sebaliknya. Dia juga bisa mengerti rasa benci Remy, tapi ya Jerry juga manusia yang memiliki batas. Setiap hari hidup dalam teror wanita ganas begitu, lama-lama capek juga kan? Udah gitu Jerry dikhianati lagi. Tapi bagian akhirnya bang, si Jerry maksa-maksa gitu. Nah, kalau ini saya setuju. Seharusnya Jerry bisa lebih sabar dan mengendalikan diri. Bahkan jika perlu, membimbing Remy dengan cara membuktikan apa yang ada di luar sana. Jika memang apa yang Jerry katakan itu benar. Bukannya malah mengekang dan memaksa, karena namanya juga remaja. Pasti ada kalanya menjadi keras kepala. Dan pada akhirnya terlihat rasa penyesalan di wajah Remy. Karena sebenarnya dia juga membutuhkan Jerry, orang yang selama beberapa tahun terakhir menemani Remy dan mengajarkan cara bertahan hidup. Kalau boleh jujur, saya lebih berharap Jerry berkata bohong tentang kondisi di luar zona layak huni. Saya berharap melihat kota-kota dengan teknologi tinggi dan pesawat antariksa yang melayang menghiasi cakrawala. Namun pada kenyataannya, tidak ada apapun di luar sana, selain gunung merah marun yang berdebu. Sangat kecil kemungkinan Remy bisa menemukan manusia yang masih bertahan, karena seperti yang dikatakan Jerry, atmosfer terus menguap, dan manusia akan memerlukan tabung oksigen atau mati akibat kehabisan nafas. Kalau di bumi, mungkin saja ada manusia yang bertahan, tapi masalahnya jarak ke bumi itu sangat jauh, ditambah lagi tidak ada pesawat antariksa, dan jika pun ada, Remy tidak akan bisa mengendalikannya. Jadi ya, kemungkinan besar jika sutradara menghendaki, karakter Remy akan berakhir dengan kesepian. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan, dan pastinya kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan, bisa langsung ketik di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!